Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita seringkali begitu dikuasai oleh emosi, sehingga mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu yang akhirnya kita sesali. Dan ternyata ketika waktu berjalan, sudah ada jarak dari peristiwa itu, kita sadar dan kemudian menyesal. Kenapa bisa begitu? Karena seringkali ketika kita emosional, pikiran kita itu menjadi kurang jernih. Dan kemudian yang terjadi adalah lebay, melebih-lebihkan, yang sebetulnya tidak real. Karena itu sangat dipengaruhi oleh emosi yang tidak stabil. Dan seringkali penyesalan terjadi karena hal itu. Emosi yang terlalu kuat, emosi yang terlalu menguasai, membuat kita kurang bisa berpikir dengan jernih. Kisah bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air, itu adalah kisah yang menjelaskan peristiwa yang baru saja saya sampaikan. Para murid ketika itu berada di dalam perahu dan perahunya dihantam gelombang. Mereka khawatir dan takut dan kemudian Tuhan Yesus berjalan di atas air mendekati mereka. Mereka takut sekali karena sedang dikuasai oleh emosi. Emosi khawatir, emosi cemas, emosi takut bahwa kapal mereka akan tenggelam, lalu ada orang berjalan di atas air. Ya jelas mereka tidak bisa berpikir dengan jernih, menganggap Tuhan sebagai hantu. Bisa dimengerti. Bagaimana mungkin orang bisa berjalan di atas air? Dan kehadiran Tuhan yang memang seringkali tak terduga membuat kita tidak bisa percaya. Karena di luar kemampuan akal budi kita. Apalagi dalam situasi pikiran dan perasaan sedang galau. Berpikir tidak bisa jernih. Iman tidak bisa menerangi pikiran kita. Bahkan Rasul Petrus pun tidak percaya dan bertanya, jika engkau itu sungguh Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Dan Tuhan mengatakan, berjalanlah. Dan Petrus berjalan. Berarti itu memang Tuhan. Karena Petrus bisa dimengerti. Memang Tuhan bisa berjalan di atas air. Tapi bisa juga hantu yang pura-pura menjadi Tuhan. Lalu ketika Petrus jalan dan ternyata itu Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Mujizat terjadi. Namun Petrus tenggelam karena kemudian fokusnya tidak kepada Tuhan, tetapi pada diri sendiri. Dia mulai melihat ada gelombang di bawahnya, ada angin meniup dia, dan dia sadar bahwa dia berjalan di atas air, tidak seharusnya begitu. Fokusnya pada diri sendiri. Dan kemudian mulai tenggelam. Dan itu adalah pola hidup kita sebetulnya. Kita juga seringkali mengalami kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan kemudian kita tidak bisa berpikir jernih. Bahkan ketika Tuhan datang, kita tidak bisa mengenalinya, bahkan menganggapnya sebagai hantu yang menakutkan. Padahal Tuhan sedang mau menolong, dan kadang-kadang memang Tuhan mempunyai cara yang di luar, yang mampu kita pikirkan. Tetapi kita karena sedang galau, dikuasai oleh emosi, tidak bisa berpikir jernih, yang positif kita anggap negatif. Tuhan kita anggap hantu yang menakutkan. Dan kemudian kita fokus pada diri sendiri, lalu tenggelam. Kita bisa dan sering mengalami hal itu. Bagaimana cara supaya kita tetap bisa percaya? Jangan fokus kepada diri sendiri. Fokus kepada Tuhan. Tuhan melampaui apa yang bisa kita pikirkan.
Tuhan kadang-kadang datang dengan cara yang di luar bayangan kita. Bahkan Tuhan kadang-kadang hadir dalam penampakan sebuah derita. Tetapi sebetulnya Tuhan sedang menyelamatkan kita. Maka kita perlu menenangkan hati kita. Tidak gelisah. Dan kemudian tetap mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Mulai melepaskan pikiran-pikiran yang muyek. Dan kemudian membuka diri bahwa Tuhan bisa berkarya dengan berbagai macam cara. Bahkan yang di luar kebiasaan yang bisa kita mengerti. Keterbukaan seluas-luasnya. Dan itulah iman. Melampaui pikiran, melampaui kenyataan. Justru karena di luar kemampuan kita memahami, maka iman baru berarti. Kalau sudah jelas ada jawaban, tidak perlu iman. 2 tambah 2 tidak perlu iman, sudah pasti. Tetapi, apakah pasangan saya akan setia? Itu perlu iman. Apakah persoalan ini akan berlalu? Itu perlu iman. Dan kalau kita bisa dengan tenang menghadapi setiap peristiwa di dalam iman akan Tuhan, tentu kita jauh lebih tenang. Pikiran kita lebih jernih. Kita bisa terbuka terhadap segala kemungkinan. Tidak menganggap yang negatif sebagai hukuman. Tidak menganggap bahwa jalan buntu sebagai keputusasaan. Karena Tuhan bisa melampaui segala yang batas-batas yang kita mengerti. Tuhan bisa hadir dalam situasi apapun juga, dengan wajah apapun juga. Dan memang benar seringkali Tuhan hadir dalam wajah yang tidak kita kenal. Allah menjadi manusia, wajah yang asing, yang tidak kita kenal. Bagaimana Allah menjadi manusia? Allah yang mati disalibkan. Allah yang asing yang tidak kita kenal. Karena Allah yang tidak berdaya. Tetapi itulah Tuhan. Tuhan melampaui segala hal yang bisa kita pikirkan. Dan Tuhan hadir dalam setiap peristiwa yang kita hadapi. Persoalannya bukan apakah Tuhan hadir atau tidak hadir. Tetapi apakah kita mengenalinya atau tidak. Kalau pikiran kita muyek, perasaan kita berkecamuk, kita tidak bisa berpikir dengan jernih, kita tidak bisa terbuka, maka Tuhan hadir pun kita tidak mengenalinya. Bahkan Tuhan bisa dianggap hantu yang menakutkan. Tuhan yang seharusnya membawa kedamaian malah membuat kita takut karena kita kurang percaya. Kita diundang, diajak untuk fokus kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kepada Tuhan, dan percaya di dalam setiap peristiwa hidup kita, Tuhan hadir dan menyelamatkan. Perlu keterbukaan, perlu kerendahan hati, perlu iman. Tidak semua yang nampaknya negatif menurut pikiran kita adalah jalan buntu. Bahkan salib pun bisa menjadi jalan kehidupan. Bahkan kematian bisa menjadi sarana cinta kasih yang tanpa batas. Karena di tangan Tuhan segalanya akan baik-baik saja. Di tangan Tuhan yang ada adalah kesempurnaan. Apalagi Tuhan sangat mengasihi kita dan setia menemani kita. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.